Didi aja. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Orang kenceng bu salawatnya, sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli. Belas ini kenceng, belas ini belum nih ya. Kencengin lagi salawatnya. Ayo bang kenceng salawat, tapi ditahan jangan sampai keluar kentut. Ya. Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ja'al hadha jam'an marhumma. Amin. Kita sini itu amin dijemah. Kagak mati dia. Kagak mati. Amin ya. Amin. Amin gitu. Amin. Awas nih. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin. Amin. Wa taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Amin. Baru jangan amin. Baru katakan amin. Ya Allah, mudah-mudahan yang benar, amin ikhlas, doa dikabulin sama Allah. Amin. Kali ke utang-utang bisa lunas. Amin. Kali ke keribitan selesai. Amin. Ada merah-merah buah rambutan. Itu baju yang merah boleh. Koleksi sendiri. Kata dia udah lunas. Sama gue pun berarti kredit juga. Ya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya enggak panjang lebar ibu isi ceramah, insya Allah paling saya antara 10 sampai 15 menit ya lihat. Bu, 10 sampai 15 menit. Nah, lebar-lebar enggak panjang-panjang. Kalau lebar-lebar kasihan ya. Kalau panjang-panjang lah kok jadi tahu baik. Nih, ibu paham emang. Jamaah sekalian berbahagia, ya. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal Muhtaram, yaitu ketua DKM kita. Siapa ketuanya? Pak Ustadzah Durana. Durana. Mana orang pergi ya? Dia udah bagaimana ini? Tadi baru dia udah saya mau sebutin gitu, yang mulia, yang terhormat gitu. Udah kabur kalau gitu. Nih, kita doakan beliau Ustaz Durana, insya Allah sehat, berkah panjang umur. Amin. Insya Allah bertambah keberkahannya, bertambah rizkinya, bertambah ente ngomong tadi istrinya. Saya mau kagak, saya mah kalau dari istri tahu diri. Dan semoga kebaikan Allah tambahkan kepada beliau, amin. Amin. Dan yang kita hormati Al-Mukarram pejabat kita sekarang jadi kurang kita, yang terhormat Bapak RW Sudar Sano. Kita doakan beliau insya Allah jadi RW lebih dia ngomong begitu. Orang Arab nih muka pengen dibayarin uang sampah tiap bulan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ibu ya
Mudah-mudahan PRW kita dibimbing dalam menjalankan amanahnya, menjadi pemimpin yang amanah sehingga bisa mempertanggungjawabkan dunia dan akhiratnya. Amin. Kalau pemimpin itu Bu, baiknya ada manfaat bagi masyarakatnya, buruknya ada mudarat bagi masyarakatnya. Kalau pemimpinnya soleh, insya Allah rakyatnya juga soleh-solehah. Kalau pemimpinnya nggak soleh, acak-acakan, maka rakyatnya pun pasti amburadul. Betul apa enggak? Makanya kalau ada pemimpin, tolong didoain supaya dia jadi orang yang soleh. Insya Allah bertambah duitnya. Amin. Tapi juga amin bertahan. Aminnya nggak ikhlas. Jemaah sekalian berbahagia, udah yang nggak bisa disebut kita semuanya dah. Tadi yang sambutan Ibu Ustazah mana Ustaznya tadi? Ini ya, yang videoin saya. Udah izin belum? Gak apa-apa, udah bebas bicara ya. Ibu Ustazahnya yang tadi sambutannya luar biasa, berwibawa sekali. Saya belum pernah melihat sambutannya berwibawa begitu seorang ibu-ibu. Masya Allah. Kita doain beliau sehat panjang umur. Amin. Ketua Majelis Taklim ya? Ya. Ketuanya? Tapi nggak paling tua kan? Dan doakan keluarganya juga keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Amin. Amin. Dan seluruhnya ada yang lain ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan, mudah-mudahan walaupun tidak disebutkan ikhlas karena kita berada di masjidnya, namanya Masjid Al-Ikhlas. Bu, kalau ngaji mah santai ya. Ibu di belakang tadi yang orangnya serius banget sih Bu. Nah ngaji tadi gitu baik. Kata saya, ya goyang gitu, goyang. Ngobrol sama temen begitu. Nah itu kayak lagi ujian. Maaf ya, kalau saya bercanda mulu maaf ya. Kalau ngaji nggak bercanda mulu Bu, saya biasanya kagak dipanggil lagi. Udah pernah ngisi Jumatan Bu, ketawa lah batal. Ada Jumatan yang bikin ketawa, ada Bu orang. Karena dia kebanyakan kelawak kayak Ustaz Akri suruh Jumatan, bahaya Bu. Ustaz Akri suruh Jumatan, orang ketawa. Masya Allah. Kalau dipakai lagi Jumatan, makanya Ustaz Akri kagak nerima jalur Jumatan di mana? Kagak nerima. Bahaya Bu kalau dia ketawa di Jumatan. Apa Bu, website apa? Banyak yang gabung. Banyak yang gabung. Gabung cepetan. Ini di TikTok aku nggak? Di TikTok dong. Iya, Pak. Biar viral begitu. Yang mana sekalian berbahagia. Sebelum saya mulai ceramah saya, yuk kita bersyukur sama Allah. Sebab kalau kita bersyukur sama Allah, konsepnya bersyukur di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Ibu kalau nanti mau dibuka ayatnya silahkan. Kagak dibuka bodoh amat, yang penting saya sampaikan, betul? Karena biasanya ibu bukan banyak baca buka Quran, tetapi yang dibuka adalah handphone, betul? Oh betul sih. Tugas anak-anak. Kalau buka handphone tapi Al-Quran Ustaz. Nih, dengerin dulu. Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 kata Allah, jikalau engkau bersyukur aku akan tambah, jikalau engkau kufur aku akan berikan azabku kepadamu. Maka kalau kita pengen ditambah nikmatnya, bersyukur sama Allah, betul? Kalau kita pengen, ibu saya udah ngamalin Bu nih, udah ngamalin saya nih. Dulu Bu, sebelum saya ngamalin rasa syukur kepada Allah, kayaknya punya motor aja butut motor saya. Bututnya pakai kol-kolah, butut. Nah, kol-kolnya butut. Ini guru TPA gitu nih. Kalau butut ini, mana bukan kubro. Karena dia kan kabirun itu besar, dia bukan kubro tapi kubro. Tapi pakai metode qiraati kubro. Kan kalau qiraati itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Bu namanya. Ibu-ibu dan bapak itu ya. Nah, jamaah sekalian berbahagia Bu. Kalau kita
saya udah ngamalin tuh nih, udah ngamalin rasa bersyukur sama Allah. Motor saya awalnya jeleknya minta ampun, tapi alhamdulillah gara-gara bersyukur motor saya bukannya kemudian makin jelek. Alhamdulillah motor saya bukan satu jadi bertambah. Kenapa? Kata Allah, kalau kamu bersyukur nikmat saya akan saya tambahin kepada kamu. Awalnya punya motor satu, jadi motor saya punya motornya berapa, Bu? Awalnya saya punya mobil satu, Bu. Gara-gara bersyukur sama Allah, akhirnya saya punya mobil berapa, Bu? Kurang kenceng nyawanya. Pancing, Pak. Ngaji orangnya segini lagi. Gua kira acaranya besar. Lagi pada punya kesibukan. RW itu orangnya banyak kok. Ayo hitung dah, ayo. Ayo. Emangnya kita nggak pernah ngisi acara RW-RW-an. Banyak. Orangnya jual mana? Ini paling kali ngobrol satu gang doang, bener nggak? RW kan terdiri dari beberapa RT, bener nggak? RT itu berapa kakak? Itu juga bawa ke sini, pasti udah sampai keluar. Kalau bilang dangdutan kagak ada udah datang pengajian, udah kagak datang juga. Ini salah apa benar? Salah. Siapa gua tuh? Sabar. Jangan keras-keras Ustaz. Tadi bilang Ustaz radikal. Sekarang banyak intel. Ustaz Dulana, wah intel bahaya nih. Jamaah sekalian yang berbahagia, tuh, saya punya mobil satu gara-gara bersyukur sama Allah. Mobil saya pakai ngajar di masjid-masjid. Datang ke masjid bawa mobil, alhamdulillah barokah. Allah tambahin mobil saya tuh. Saya punya rumah satu gara-gara rumah saya diisi dengan kebaikan, tilawah Quran, sholat tahajud, sholat duha. Saya bangunkan anak-anak saya bangunkan istri saya untuk melaksanakan qiyamul lail. Allah tambahkan rumah saya yang awalnya satu menjadi kurang kencang belas ini ke jawab. Awalnya saya istrinya Satu. Tuh, mau nambah ya? Kasih tahu nggak ya? orang ikhlas banget dia nih. Nah, Saya mah kalau misalnya setia loh itu saya. Alhamdulillah. Emang Bapak udah ada tanda-tanda kesana, Bu? Hah? Udah nggak ada. Jadi hujan. Apa-apa, Bu. Saya juga insya Allah Ibu menjadi Siti Armalah. Tahu nggak Armalah artinya? Siti itu perempuan, Armalah itu janda, perempuan yang makanya ibu kasih nama anak ibu jangan Siti Armalah. Berarti ngedoain anak ibu jadi dengan bahasa Arab doang. Nama siapa? Muhammad Ajazil. Nama iblis gitu. Nggak boleh. Makanya nama pakai bahasa Arab keren, pasti artiin suwe. Ya makasih kalian berbahagia, tumbuh bersyukur. Jadi saya punya istri satu. Gara-gara bersyukur kepada Allah, akhirnya istri saya jadi tambah soleh. Amin. Doain dulu. Tambah soleha, Bu. Saya mah yakin, Bu. Saya mah yakin orang yang baik sama istrinya, dia insya Allah akan baikin dia keluarganya. Amin. Amin. Tapi kalau orang yang keras sama istrinya, sama seperti kemarin kasusnya Pena Melinda sama sekali. Ininya mukanya dijotos, hidungnya sampai berdarah, dilaporin BAP ke polisi. Tapi ngaji bagus itu. Detail banget, detail banget. Tapi Ustaz tuh harus menjadi pelurus kegiatan keadaan di masyarakat. Kalau salah di masyarakat, meskipun artis akan salah. Benar benar. Ustaz harus menjadi penasehat, Bu.
dulu gitu. Jangan usah disalah-salahin dulu Ustaz yang jamaah kali. Ya enggak? Enggak usah salah ngomong kelamaan. Diomongin sama jamaah. Ngomong kecepatan, Ustaznya kurang asam, cepet banget ceramahnya. Serba salah jadi Ustaz, mendingan jadi jamaah. Jadi jamaah juga, salah juga Ustaz. Gantian sekarang jadi Ustaz, nanti jadi jamaah, saya salahin ente semuanya. Ya. Yang kedua, salawat dan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau misalkan kita yang kedua selalu salawat, itu pesanmu bagi kita agar kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngomongin Nabi, itu nggak ada bandingannya pengorbanan kita untuk agama ini. Nggak ada bandingannya. Saya ngajar sirah itu di beberapa masjid. Setiap kali saya ngajar sirah, orang itu harusnya termenung tentang sejarah Nabi. Nabi pernah mau dibunuh, Nabi dilemparin batu, Nabi dilemparin kotoran unta, Nabi kemudian diancam keluarganya, Nabi akan dihabisi seluruhnya. Tapi apa pengorbanan kita? Kita cuma suruh ikutin Nabi kebaikan-kebaikannya, tapi kita malas. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Makanya sekarang saya mau tanya, ibu ngikutin Nabi mau apa orang? Mau. Ngikutin sunnah Nabi mau apa orang? Mau. Nabi sedekah, ibu mau sedekah apa kagak? Mau. Nabi sholat tahajud, ibu mau sholat tahajud apa kagak? Mau. Ibu melihat Nabi sayang sama keluarga, sayang sama keluarga apa kagak? Oh, ya, ikutin tadi. Dah. Saya mau ngasih materinya nggak panjang-panjang. Saya mau kasih materi, saya kasih judul begini, judulnya. Kejadian di alam semesta ini rusak karena satu kata yang terjadi di masyarakat. Apa? Katanya, satu katanya adalah Is belum selesai. Egois. Apa bu? Egois. Saya yakin Ustadz yang lain nggak pernah membahas ini di sini. Benar nggak? Yakin kan? Orang sama pembahasan ini nggak pernah disampaikan. Orang saya ada mikir-mikir. Ini apa ya? Jadinya enak buat diri ya. Kayaknya ibu dewe-dewe egois kayak ini. Kadang-kadang orang tuh ibu egois banget. Kalau nyedok nasi ibu banyak-banyak. Kadang-kadang pakai trik nasinya sedikit, taunya banyak. Temennya kagak kebagian semuanya. Kata yang belakangan, ya Allah suwe banget. Kenapa? Paling belakang dan kebagian tahu punya nasi doang. Kenapa nggak di depan ya? Bener ya? Bener orang? Kadang-kadang ada yang egois banget, kipas angin enak di depan dia, yang belakang panas aja gue. Ada yang begitu ada? Ini saya mau ngurusin ente pada nih. Jangan ada egois, karena egois dilarang dan kerusakan di alam dunia ini gara-gara lantaran gempa bumi gara-gara perceraian suami istri gara-gara berantem antara tetangga gara-gara bener bener. Nih saya bahas siang hari ini. Saya pengen yang beda gitu, perunangan yang lain mah. Yang lain adalah iman kepada Allah. Biasa. Menarik. Ya nggak? Ada lagi iman kepada mereka. Cil. Bahasan kali-kali dong yang aktual. Nih Bu, saya lanjutkan. Saya mengutip di dalam kitab hadis Bukhari Muslim. Di sana ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agak serius sedikit nih. Oi, orangnya sedikit, madep pesawat kelihatan. Kalau orangnya ribuan, orang kelihatan. Orang kalau bandel kelihatan kondisi. Bukan karena bandel. Ketahuan dah. Iya nggak Bu? Dan orang Betawi ngomong di jeplak-jeplak ngomong ya enggak? Yang
biasanya kalau ngaji pakai orang Sunda mah ini ya, orang Betawi nih, orang Betawi nih, coy, orang Betawi. Maaf ya, orang Betawi budayanya ngomong di depan, ngomong di belakang, ya lah. Hah? To the point, iya. To the point, bahasa Inggris saya betul ya. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innaha satakunu ba'di atharatu. Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti di masa yang akan datang setelah masa kehidupanku, min ba'di, setelah masa kehidupanku, atharatun, ada yang namanya egoisme. Orang tidak lagi saling bantu-membantu, orang tidak lagi saling tolong-menolong, orang tidak lagi saling toleransi, tetapi orang masing-masing ngurusin pribadinya. Lalu kemudian wa tunkirunaha wa umuru tunkirunaha, dan yang kedua kata Nabi, nanti akan tersebar setelah masa kehidupanku perkara-perkara yang kau benci tentang perkara tersebut. Maka sekarang terjadi perkara-perkara itu. Ntar saya bahas lebih jelasnya. Sekarang saya bacakan hadis dulu. Bener gak Bu? Sebab yang dipotong dulu ini repot. Ntar nyari hadis ibu susah dalam kitab hadis. Ibu punya kitab hadis Sahih Bukhari Muslim gak punya? Oh punya orang? Oh gak ada kayaknya. Kalau sinetron di RCTI tahu? Itu yang bisa, yang Ikatan Cinta tahu? Nggak tahu? Ada si Andin, Aldebaran, si Ros, si Elsa, si Laila. Kemarin cerita terakhir si Andin itu dia meninggal dunia Ibu. Saya melihatnya sedih banget itu, ya Allah. Mana cakep, orangnya subur, putih, mati. Ya Allah, kok Ustaz tahu? Nonton. Saya lanjutin Bu. Kata Nabi ada dua perkara itu. Lalu sahabat ngomong, nanya sama Rasul. Qala, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasul, kalau kami berada di masa seperti itu ya Rasulullah. Jadi sahabat minta solusi. Kalau kita berada di zaman seperti itu, dua kondisi seperti yang disampaikan oleh Rasul, apa yang kami lakukan ya Rasulullah? Engkau sudah gak ada, yang menjadi rujukan kami gak ada. Engkau sudah meninggal dunia ya Rasul, apa yang kami lakukan? Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kata Rasulullah, kau tunaikan saja, kau laksanakan saja apa yang menjadi kewajibanmu dan ambil apa yang menjadi hak bagi kamu. Itu yang pertama, resep yang disampaikan oleh Rasul. Yang keduanya apa? Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Yang keduanya adalah, dan kau minta kepada Allah, engkau mohon pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga apa yang kau miliki. Ada dua. Jadi masalahnya dua, solusinya juga dari Rasulullah. Ada berapa? Dua. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya bahas satu persatu. Saya bahas. Yang pertama kata Rasulullah, nanti akan terjadi egoisme di kalangan umatku. Ada ustaz yang egois sama jamaahnya. Bodoh nalang itu jamaahnya ngerti apa kata ceramahnya. Yang penting saya menyampaikan dakwah ini. Ada jamaah yang masa bodoh sama ustaznya. Ustaznya kehujanan, ustaznya kepanasan, ustaznya
ini sekarang luar biasa sama perhatian maksudnya. Tuh, sekarang ada air putih, ada larutan. Insya Allah, larutan penyegar cap kaki 5 ini deh. Nggak ada cap kaki 5, ini mau badak sekarang ya. Kan dia berseteru ibu, ini perusahaan cap kaki 3 sama badak berseteru, ini dia berantem ini. Karena berantem maka pisah produknya. Iklan gua nih. Iklan ini maksudnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus gimana dong? Udah nggak apa-apa. Di Medan TV ya? Bener. Di Medan jatuh. Di Medan kemana? Enggak, kesini kenapa kameranya? Aman. Aman. Nggak boleh. Nggak boleh, ntar biasanya langsung dimatiin sama si tak ya. Aman ya? Sampai di mana saya ngomong tadi, Bu? Makanya yang namanya egois itu sampai langsung Rasul mengatakan, Ibu, ngasih kabar sebagai nubuah daripada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan terjadi egoisme luar biasa, dan itu sekarang terjadi bukan hanya di kalangan orang awam, bahkan orang alim terjadi egoisme merajalela. Betul? Kadang-kadang ada ustaz dikasih jadwal 3 yang didatengin 3, curiga baik, cuma telat. Kebanyakan saya pernah ngisi, satu di daerah Babelan, satu di daerah Setu, malam minggu. Di tempat pertama saya ceramah jam 9:30, kelar jam 10:30. 10:30 kelar, saya berangkat. Di Wisma Asri macet total. Tempat di Setu, Wisma Asri aja sampai 1 jam saya. 11:30 masih di situ. 11:30 itu panitia telepon. Yai, udah di mana? Dikit lagi. Bohong. Ini muat dengan 1 jam. Paling nggak 1 jam. Ada jamaah yang song. Lah emangnya katanya Bekasi ya dekat berarti. Kalau misalkan di Wisma Asri saya bilang dekat ke Setu, dekat emang. Mau sama-sama Bekasi. Pakai protes baik. Maksud saya untuk menghormati dia, panitia. Takutnya saya bilang masih jauh, panitia. Ya, gitu. Kalau udah dekat, alhamdulillah dekat gitu. Orang mau kasih kabar gembira sama panitia. Emang kasih tadi datang ke sini dicuekin, baik. Mana mobil saya nih? Ya. Mobil itu repot banget. Tapi alhamdulillah datang ke sini langsung dikasih kopi. Iya, yang kuning-kuning kopi udah dingin. Iya, benar. Nggak ada panas-panasnya. Orang bisa duitnya jam 7 tadi kayak gitu. Makanya Bu, kalau misalkan kita ada beberapa amanah, maka tunaikan semuanya sebisa mungkin. Jangan kita lalaikan. Karena apa? Amanah hakikatnya dari Allah. Kalau kita menyanyiakan amanah, berarti kita tidak amanah kepada Allah. Dengerin Ustaz, dengerin ente, dengerin. Kalau ente punya jadwal 3 kebanyakan, jangan diterima semua. Kasih yang lain. Ada Bu Ustaz yang nelfon saya mulu, ada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibawa biasa dibawa. Ustaz, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Ada Ustaz. Ini Ustaz, saya kosong. Oh, ente kosong jadwalnya. Iya Ustaz, ente ada nggak operan buat saya? Kata saya begini Bu, Ustaz, kalau ente kosong, alhamdulillah
Alhamdulillah, syukurin. Berarti ente disuruh istirahat sama Allah. Padahal sama saya juga kosong. Benar enggak? Terus dia nanya, emang Ustaz ada apa kagak? Kalau saya, ente jangan sujon, jelek-jelek Banyak jawabnya. Kalau bulan Maulid, bulan Isra itu jadwal saya udah padat. Alhamdulillah. Pagi saya di Bekasi Kabupaten, siang saya bisa di kota Bekasi, malam saya sudah ada di Jakarta. Begitu selanjutnya setiap hari, itu juga kalau ada yang undang. Lah emang benar. Kalau nggak ada yang undang ngapain gua datang? Iya. Rajin amat gua datang. Emangnya gua Ustadz pasaran. Ustadz pasaran itu begini bu nih, kalau ada di musola di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jamaah ngomong innalillahi, ustadznya yang pasaran alhamdulillah. Gua makan lagi enak. Itu namanya ustadz pasaran. Kalau ustadz kayak gue mah enggak, tetap innalillahi raji'un, ya Allah, sampai meninggal itu si anak tukang sayur, innalillahi. Kalau yang meninggal sampai meninggal itu Pak Haji, Pak Musalim, Pak, alhamdulillah. Kan beda bu, tahlilan sama orang kaya, tahlilan sama orang susah beda bu. Tahlilan sama orang kaya mah, loh, awalnya 33 berubah 1000. Memang jiran yang meninggal tukang beca, rumahnya gubuk, lahirannya beda katanya. Emang begitu ya? Ibu kalian nggak pakai kamus memang. Takut-takutnya tembus jebak. Awakmu boleh ngaji. Oh, sampai di mana saya tadi ngomong bu? Suara intonasi. Aduh, udah jam 11 sudah aja. Iya. Ini baru satu hadis bu. Tahu ya? Nih, dengerin bu ya. Saya lanjut lagi dah. Kita jangan iklan dulu ya. Masih ada yang nonton nggak bu? Masih. Nambah lagi. Makin semangat sih. Jamaah sekalian berbahagia nih bu ya nih. Kalau egoisme sudah terjadi di umat Islam, maka yang namanya ta'awun orang ada. Ta'awun orang ada. Saling bantu membantu, saling tolong menolong orang ada. Jamaah agak kasihan sama ustadznya. Ustadz agak kasihan sama jamaahnya. Presiden agak kasihan sama rakyatnya. Rakyat agak kasihan sama presidennya. Balik ya. Bensin yang awalnya murah jadi gas yang awalnya biasa jadi listrik yang awalnya murah jadi gara-gara apa? Egois. Makanya kurangin sifat egois, jangan sampai ada di hadapan di diri kita. Takbir. Suami pulang malam-malam jangan egois, istri ente no urusin, bener bener. Ada suami, ada. Bener bu, saya mah begitu. Saya bilang nih, suami jangan egois. Saya bilang, ente itu terhormat gara-gara istri ente. Pakaian ente rapi itu istri ente. Bener gak? Rumah ente bersih itu istri ente. Jangan ente remehkan istri ente. Kalau satu rana itu kan gara-gara ceramah di depan ibu.
Ya beda Ustaz, kalau temanya di depan bapak-bapak ya gue belain bapak-bapak. Kan Allah Rasulullah menyampaikan kalau dakwah itu sesuai. Kalau orang mati jangan ngomongin masalah kebahagiaan, ngomongin sedih-sedih, itu ceramah kematian. Iya nggak Bu ya? Nah, ceramah kematian ngomongin pernikahan, apa yang salah? Salah apa enggak Bu? Kalau ngomongin tentang pernikahan, ya acara pernikahan. Di pernikahan ngomongin kematian. Ibu, nanti suami ibu bakal mati. Nah itu pengantinnya. Iya. Itu bakalan mati. Itu lagu yang judulnya Duhai senangnya pengantin baru. Bukan lalaranya. Innalillahi. Orang ustaznya ceramah pernikahan tentang kematian sesuai ceramah mah iya boleh. Nah, iya nih kalau ngaji biar rapi, ngaji kudu senang enak. Kalau di rumah jangan begini-begini amat, ribet cuci ngepel ge. Bener ya? Nah, kalau nyuci ngepel pakai begini lah. Sama yakin ini rapi gara-gara ngaji doang. Di rumah mah emprek. You can see. Dasternya molong. Bolong di ketek, bolong di leher, bolong di perut, bolong di pantat. Iya apa Bu? Iya apa enggak? Jam 11 sudah kali ya? Apa? Ya, Ustaz lagi puasa ya. Tidak mau dari guru. Nih dengerin Bu, itu yang pertama tuh gak boleh egois ya. Jangan sampai Bu. Sebab rasa egois itu bisa menghancurkan rumah tangga. Lesti sama Bilar itu begitu gara-gara egois. Padahal kalau kita lihat Ibu, Lesti itu berjuang untuk kesejahteraannya dengan solawat, dengan nyanyiannya Ibu. Masya Allah, saya kagak menyangka tuh bocah dari kampung, dari Cianjur jadi orang yang kayak gitu. Udah rumah tangga, suaminya egois, Lesti cukar, terus dibanting. Pada Lesti kalau nyanyi enak banget tuh. Sekali seumur hidup cukup satu kali, jangan untuk selamanya. Saya sekata cinta untuk Ustaz. Kalau ngaji sama mama tuh begini kan? Iya. Kalau ngaji sama mama serius banget dicuekin kan kita. Memang gitu. Kalau ngaji mau bawa bapak, nih bu mau bapak nih, dia mah duduknya rapi duduk dekat tembok. Duduknya sila. Kok awalnya palanya begini. Serius ya? Itu kalau ngaji sama bapak. Kalau mama kagak, dia mah goyang gini, goyang. Kadang-kadang tangannya ngangkat, keren. Tangannya. Tanganmu kenapa sih? Pukul banget. Ada yang begini sini ada? Nggak ada. Nggak mau ngaku. Yang kedua, kata Nabi
Nabi, nanti akan terjadi perkara-perkara yang kamu benci terhadapnya. Wa tunkiruna. Sekarang terjadi ada yang namanya lesbian. Iya tahu ya? Lesbi. Lesbi itu berarti perempuan suka sama laki-laki, sama laki-laki namanya homo. Kalau sekarang ada, berarti benar Bu. Zaman dulu Nabi udah prediksi hari ini terjadi. Kita benci sama perkara-perkara yang demikian, tapi kita tidak bisa memungkirinya. Itu terjadi saat ini. Makanya ini berarti prediksi Nabi benar-benar terjadi. Solusinya apa Bu? Solusinya ada pemimpin yang menzalimi rakyatnya terjadi. Makanya kalau misalkan sudah terjadi begitu, solusinya apa kata Nabi tadi Bu apa? Tunaikanlah hak dan kewajibanmu. Udah itu dua. Jadi kita udah, kamu aja deh sekarang urusin masing-masing diri kamu. Agar kamu selalu jadi orang baik, udah jangan pikirin orang lain. Sekarang kamu pikirin diri kamu, selamat dunia dan akhirat. Makanya orang lain kagak ngaji, ibu mah tetap ngaji. Woi, dengerin ngaji. Ya. Ini kiamat udah dikit lagi kiamat nih. Dengerin. Ya. Kiamat udah? Ya. Besok tayang di SCTV. Kiamat sudah? Kiamat udah dekat. Dulu perempuan kagak pernah kita lihat rambutnya pendek. Sekarang banyak kan perempuan rambutnya pendek. Dulu perempuan itu kalau misalkan dia nggak pakai jilbab malu rasanya keluar rumah. Tapi sekarang banyak kan perempuan yang nggak pakai jilbab. Banyak apa dikit? Malah sekarang bangga mereka tidak pakai jilbab, pakai pakaian you can see. You artinya kamu, can artinya bisa, si artinya kamu bisa melihat saya. On berdulnya kelihatan semuanya. Bener nggak? Ini juga nggak tahu nih di rumah sama ini kayak gitu. Sekarang rumah hampir. Tahu ntar kalau ke mall mah ini. Tahu mall? Ntar ibu tahu ini pasar Geraha tuh. Mall tahu di sono di kota Bekasi. Mall yang pusatnya bahasa Arab. Yang mana ini? Tahu mall di kota Bekasi yang dekat Kaji itu. Tahu nggak? Mall yang tulisannya bahasa Arab, tahu nggak? Oh tahu? Mau saya kasih tahu? Saya belum kalah, Pak. Udah dilanjutin, on. Dia sudah on. Iya. Udah ya, jangan masuk ya. Emang kalau ceramah maulid memakai semua panjang. Ini mah taklim doang, mekah. Udah dilipat Bu amplopnya begini. Ada Bu saya nggak usah panjang-panjang, udah gitu doang ya. Nah, saya mau kuatkan dengan ayat Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, catat nih ayatnya. Ini yang orang-orang doyan dalil, catat nih ayat. Karena saya ada yang ngomong waktu saya debat di online itu, saya suka debat di online itu sama orang-orang sebelah sono, mengatakan, saya cuma ngaji doang, cuma ngajar doang. Pakai dalilnya. Nih, lu makan dalilnya sekarang. Dalil sama Quran nama hadis mah bosan di luar kepala, di luar kepala. Dengerin ya nih. Allah katakan di dalam Al-Quran pada juz yang ke-6. Juz yang berapa? Surahnya surah yang kelima. Surah yang berapa? Surah yang kelima adalah Al-Ma'idah. Pada ayatnya ayat yang kedua atau halaman 107 pada Mushaf Usmani. Kenapa Ustaz apal? Emang udah biasa gue nyampein ayat itu. Iya Bu. Saya kalau sering nyampein masih apa tuh? Kenapa? Karena penting Bu alamat ayat itu supaya nanti di rumah kalau kita lupa-lupa dikit dibuka lagi. Benar apa enggak? Kalau ngaji di sini maunya dalam fiqhud dakwah. Ibu tahu nggak kita fiqhud dakwah? Orang tahu ya, dia udah diam. Nah, dalam kita fiqhud dakwah itu dakwah ada beberapa tahapan Bu. Ada yang namanya
mohon maaf nih, ada yang namanya tablik. Ini sekarang kita tablik itu tahapan awal, Bu. Tahapan kedua apa? Tahapan kedua namanya takwin. Takwin, beda Bu, takwin. Tahapan ketiga namanya tanfir. Ada 3 tahapan minimal. Hal itu dijelaskan di dalam kitab tersebut. Tuh. Jadi dakwah kita yang namanya kayak gini, ini baru pertama, kecil, gak ada apa-apanya. Setelah ini harus ada yang namanya takwin, harus ada yang namanya tanfir. Nah, nanti ibu di sini, habis ini ngaji lagi di rumah, dibaca ayatnya, dipelajari ayatnya, habis itu diterapkan. Jangan ibu tinggalkan kayak gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Nih Bu, kalau kita untuk menghindari sifat egois, ayat ini kita renungkan. Kata Allah apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wahai hamba-hambaku, saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Betul? Betul? Ayatnya itu Bu yang jadi kunci bagi kita. Jangan kita melaksanakan egois, itu ayatnya. Kalau mau nolong kita kerjasama, maulid kerjasama, ngaji begini butuh kerjasama itu. Kalau nggak kerjasama agak kumpul di jamaah, benar apa enggak? Susahan mana coba? Itu saja. Susahan ngundang orang hajatan apa ngundang pengajian? Pengajian ya. Nanti bikin status, ya Allah diajakin ke surga aja nggak mau loh. Kira dangdutan lu datang baik, mana nyawer perasaan aku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Ibu dari bisa itu ya, Bu? Tahun berapa ya? Pakai ranting yang kering. Apa? Pakai ranting yang kering. Iya Bu, makanya kalau misalkan ibu nih sekarang nih misalkan curhat, ajar, manusiawi. Kita manusia bukan malaikat. Malaikat itu imannya tetap, tapi kalau manusia imannya dinamis, berubah-ubah, kadang naik, kadang turun. Nah, Ustazah juga kalau imannya turun, protes mulu, ya Allah susah banget mau ngajak orang ngaji. Bener gak? Iya, padahal Ustazah ngajakin ke surga, ente susah banget ke surga, tapi cita-cita mah semoga surga layak untuk diriku. Aku mengharapkan surgamu ya Allah. Hashtag tahajud. Ada yang begitu bikin status ada. Itu tahajudnya setahun sekali. Insya Allah. Udah selesai begitu ini ya. Sampai udah dah. Nah Bu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya Ibu kalau pengen ketemu saya lagi gampang Bu, nggak usah undang saya ke rumah, cukup pakai WA saja. Sebab kalau undang saya ke rumah, takutnya saya nggak ada di rumah. Karena kadang-kadang saya suka keluar terus. Maklum Bu, saya mana lagi panggilan. Ya, kadang-kadang nggak ada di rumah, susah nemuin saya. Apalagi kalau saya lagi keluar kota, susah banget Ibu. Ya lu datangnya pas keluar kota. Coba kalau lagi di rumah mah ada gua. Gitu Ibu ya. Oke Bu, paham ya? Mana ya? Ini pesan saya, jangan egois. Sama laki jangan egois. Karena gara-gara egois jadi berantem. Laki marah diam aja. Laki ngomel diam aja. Laki cemburuin kita diam aja. Berarti kalau laki cemburuin kita, dia cinta banget sama kita. Bener gak Bu? Ibu kalau laki udah gak cemburu sama ibu, curiga. Jangan-jangan ada wanita idaman lain. Mendingan ibu dicemburuin sama laki ibu, ya Bu ya? Ya gak Bu? Tapi ibu juga jangan cemburuin laki ibu. Ini laki bawa sisir di kantong, dicemburuin. Ini laki pakai bedak, cemburuin. Laki sekarang banyak bedak ada. Laki sekarang banyak bedak, coba lihat nanya di tas laki-laki. Bukan ibu doang sekarang pakai kaca, enggak. Laki-laki itu pakai kaca sekarang. Si perempuan pakai kaca semua, yakin di tasnya ada kacanya nih. Nih.
Ustad. Mobil saya tadi dikacain itu. Ustad, ada yang nanya dijawab enggak? Ada yang mau nanya di live. Di lem, jangan lah. Tanya boleh silakan. Apa nanya ya Bapak nih? Iya udah. Enggak. Cuma Tat mau nanya aja gitu. Kita mau nanya, yuk nanya aja kita. Silakan Anda bertanya. Ini nih teman saya tuh. Temen saya istrinya baru lahiran, boleh nggak di ini? Boleh silakan. Temen saya istrinya baru lahiran, anak pertama. Terus ibu dari suami ngajak mantunya tinggal di rumah. Terus? Tapi si istri nggak mau. Istri nggak mau. Itu kira-kira boleh apa kagak? Ini ya. Gini Bu, kita akan jawab online nih Bu ya. Ceramah di sini yang begini saya doang Bu ya. Nih Tat paling. Begini ya udah. Aneh kan aneh ya. Iya benar damai sama. Gimana itu Tat itu kan? Nah, gimana itu Tat? Nah, Iya, boleh apa orang gitu ya? ya biasanya kayak gitu. Bu, dengerin nih Bu ya nih. Jamaah. Ada terusannya dulu. Oh ya. Ada lagi. Mungkin karena si ibu khawatir karena anak pertama. Iya. Jadi ibunya pengen tinggal bersama-sama. Tapi kagak diizinin sama istrinya ya. Istrinya apa suami tadi itu ya udah. Istrinya ya. Istrinya nggak mau. Pendapat dari orang. Yang nggak mau istrinya apa suaminya? Istrinya. Oh iya. Ini Bu, Bu Dana yang bertanya di live. Kita langsung. Dina Ali. Saya Dina Ali Bapak. Saya Dina Ali. Saya Dina Ali. Mau ganti cowok dong. Iya. Bapak. Iya. Dengarkan ya. Nih. Yang namanya kita sama orang tua itu Allah sudah arahkan cara kita berakhlak. Apa kata Allah? Kata Allah adalah wahfil lahuma. Kita harus merendah sama kedua orang tua kita. Akhlak kita harus kita jaga. Bahkan kalau dianalogikan begini, orang tua sedang berdiri, kita duduk, maka tukar orang tua yang duduk, kita diri atau kita jongkok. Benar apa enggak? Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada kedua orang tua kita dengan ucapan yang memuliakan orang tua kita. Agak boleh kita merendahkan orang tua kita, meskipun orang tua kita kagak berpendidikan. Kita sarjana S1, S2, S3, S-benar. Karena begitu Bu, ada anak sombong sama orang tuanya dibego-begoin, ada nggak begitu? Ada anak yang menggugat orang tuanya, ada nggak begitu? Anak durhaka namanya itu. Anak yang begitu, katakan, hei, aku kutuk kau jadi. Ada yang begitu? Nggak boleh. Lalu bagaimana Ustaz kalau istri saya begitu? Mohon maaf, istri bagaimana suaminya? Maka kalau pengen istri yang solehah, suaminya harus mengarahkan kepada kebaikan. Yang benar ditanamkan, yang buruk ditinggalkan. Maka berikanlah nasihat kepada istrinya. Saya, orang tua adalah surga bagi kita. Kalau kita menyanyiakan orang tua, di manakah surga kita? Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Pulang-pulang ibu melihat nenek-nenek di rumah. Nek, mana surga saya? Bukan begitu, itu kiasan. Maksudnya kita kagak boleh kemudian lebih tinggi dari orang tua kita. Nggak boleh, meskipun orang tua kita nggak sekolah, tapi kita harus merendah di hadapan orang tua kita. Orang tua kita mau tinggal sama kita, bersyukur. Mudah-mudahan keberkahan ada di rumah kita. Amin. Dan ingat Bu, nih Roy, ingat, kalau orang tua kita itu Allah ridho sama kita. Kata hadis Nabi, ridho Rabbi fi ridhon walidi. Walidi ini mah hadis yang lain. Mau lanjutin banyak riwayat hadis. Oke, dengerin dulu. Motong. Kalau ridho Allah fi ridhon walidain, ini mah ridho Rabbi
fi ridhon walidi wa sukhtur rabbi fi sukhtil walidi. Ini hadis bebas. Yang kami harus kenapa hadisnya jangan atur doang, banyakin. Sekarang saya jadi malu kadang-kadang ada orang belum apa-apa baru bisa tahlil dong dia bilang ustaz ya. Mana duanya di belepotan. Robana hati nabi dunia sana fil akhirati hasanah ada benar aja benar. Terus baca doa doang bilang ustaz ya Allah. Dulu itu waktu zamannya Kiai Ali itu yang namanya Ustadz itu udah hafalan Quran itu banyak, hafalan hadis itu udah banyak. Dan sekarang cuma baca doa nggak Ustadz. Ya Allah. Nilis perkembangan umat hari ini ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan orang-orang yang terbaik untuk menyebarkan Islam ini. Amin. Udah itu doang ya Allah. Oke, ya. Mudah-mudahan terjawab. Tapi kalau ada yang bertanya silakan calling semua ya. Baik, itu saja Bu yang bisa sampaikan. Ada yang bertanya tidak ya? Tadi yang online sudah bertanya ya. Ibu ada yang bertanya atau tidak? Masalah rumah tangga boleh silakan. Ada yang bertanya? Nggak ada, udah cukup ya? Itu saja yang bisa sampaikan. Saya mau pantun Ibu ya. Pantun boleh nggak Bu? Pantun boleh? Apabila ada sumur di ladang, la 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 la, gitu ya. Ya. Bolehlah kita menumpang mandi gitu ya. Apabila saya lagi diundang, insya Allah kita berjumpa lagi. Upin-ipin makannya pakai terasi, buah poije makannya buah pepare. Saya ucapin terima kasih. Maafin aja kalau salah bicara. Bora bori andeca. Boleh itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ustaz. Emang saya tahu Bu. Doain dulu ya. Udah. Doanya saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu nih. Kalau ada anak yang mau mondok di pesantren tapi gak punya biaya, alias apa namanya, duafa atau yatim atau piatu, atau orang mampu tapi dia pengen pesantrennya yang dekat, di tempat saya ada Bu pesantren gratis. Saya nggak minta bayaran sama sekali, saya cuma minta bayarannya doa buat saya. Karena saya pengen di akhir kehidupan saya nanti saya ada amal jariah buat perkembangan Islam. Amin. Makanya nanti kalau ada tetangga, saudara atau anak ibu yang mau gratis mondok di tempat saya, silahkan datang ke tempat saya gratis, tidak dipungut bayaran. Insya Allah saya tanggung sendiri. Kalau saya buat makan mas saya PNS Bu, tenang aja, jangan digaji negara ya mah. Saya kalau menghidupi buat anak santri saya dari yang begini ini Bu nih, pakai doain saya biar barokah, biar bisa menghidupi pesantren saya. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat bekal saya nanti di akhirat. Saya miris punya pesantren sekarang mahal-mahal banget. Tujuannya katanya akhirat tetapi digadaikan karena dunia. Belum apa-apa udah mahal. Jadi orang nanti yang pintar, orang yang kaya doang. Orang yang miskin maka gak pintar-pintar Ibu ya Allah. Mudah-mudahan dengan saya mengadakan ini, insya Allah Islam dapat dikenal oleh seluruh kalangan, bukan hanya sama orang-orang yang kaya, tapi sama orang yang biasa-biasa bisa mengenal Islam. Amin ya Rabbal alamin. Nanti silahkan, nanti saya bisa kerjasama dengan banyak orang, insya Allah. Saya punya link sekolahnya juga ada, nanti insya Allah sekolahnya saya biayain gratis juga, insya Allah. Ada sekolah, ada pondoknya, tapi
Saya minta cuma dibayar dengan doa. Tapi kalau ibu nanti ada yang mau nyumbang, maka kalau nyumbang nggak masalah. Karena kalau orang nyumbang nggak mungkin kita tolak ibu. Tapi kalau bayaran saya tolak. Ya Bu ya. Karena antara sumbangan sama bayaran gedean sumbangan. Paham maksudnya? Udah. Iya kan Ibu ya? Pesantren Kampung Sarang Jauh RT 02 RW 12 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kelurahan Cibitung Provinsi Jawa Barat Indonesia. Ada nanti di ini aja di apa namanya di map ibu tulis aja pesantren Kucing Center, nanti akan nongol ada di situ ya. Atau ibu nanti di Google Search juga ada Ujeng, nanti ada alamatnya. Ujeng, bukan Uje, bukan. Kalau Uje almarhum. Kalau mati Masih gimana? ada Joy. Di atas sih, makanya saya mau ditambah. Ujeng, jeng, 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 gitu ya. Oke, kita baca doa ya. Oh, doa lanjut doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Masuk ke live. Doa. Ya, masuk. Udah kalau masih kan? Masih? live kan? Masih? Iya, doanya dibantu. Nanti diaminin sama orang. Ya. Kita baca doa. Sebelumnya kita bacakan Fatihah Ibu. Semoga apa yang menjadi niat Ibu, baik yang di sini ataupun yang di mana-mana, niatnya, hajatnya, insya Allah dijabah oleh Allah SWT. Khusus ini pun ikan masjid lagi ada pembangunan terus ya. Semoga pembangunannya dilancarin sama Allah SWT. Dan kita bisa nyumbang tuh buat masjid. Kata Rasulullah, kalau kamu bangun masjid seperti sangkar kecil aja, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Kata Allah, man bana lillahi, kata Rasulullah, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, kecil sedang bahkan gedenya, nanti Allah akan bangunkan rumah di surga untuknya. Amin. Karena kalau ada ibu kelebihan harta, sisihkan buat masjid pembangunan ini, kesempatan ibu. Kalau nanti ibu udah mati, kata Allah dalam surah Al-Munafiqun, di sana dikatakan bahwa orang yang mati cita-citanya cuma dua, dia bersedekah dan dia jadi orang soleh. Ibu masih ada, nggak perlu cita-cita, ibu bisa kerjakan hari ini. Kalau orang mati udah cuma cita-cita doang, kenapa? Nanti dia nggak bisa hidup lagi. Ibu masih ada, sedekahin buat masjid, insya Allah harta ibu tidak berkurang, malah bertambah. Amin. Pada hati ini Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا الله يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. Ya Allah, mudahkanlah Engkau yang maha memudahkan urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha memudahkan, mudahkanlah proses pembangunan masjid kami ya Allah. Engkau yang maha memudahkan, mudahkanlah urusan pondok pesantren saya ya Allah. Jadikanlah ini untuk kemudian menjadi syiarul Islam, syiarul Islam, melawan daripada kemaksiatan ya Allah.
sehingga Islam tersiar dimanapun. Engkau ridha kepada kami dan dijadikan dengan itu lantaran negeri kami, kampung kami menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ad-du'a ijabatan. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Jangan biarkan doa kami ini mengambang ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Fasma' du'ana fastajib du'ana ya Maulana ya mujibas sa'ilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kemenangan kepada umat Islam ya Allah. Berikanlah kemudahan meraih kemenangan bagi saudara-saudara kami ya Allah, bagi kami ya Allah, dimanapun saudara-saudara kami berada ya Allah, agar mereka bisa istiqamah dalam menegakkan Islam bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsa agamanya, bagi seluruh kehidupannya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, matiin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah ya Bu.